Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, akhir-akhir ini seringkali kita saksikan fenomena banyak pemimpin yang tak lagi bisa memimpin. Seperti halnya banyak kita saksikan guru yang tak lagi bisa mendidik, ibu-ibu yang kehilangan sifat keibuannya, bapak-bapak yang kehilangan sifat kebapaannya. Sebagaimana halnya banyak kita lihat para wakil rakyat yang ternyata tak lagi bisa mewakili, pejabat negara, abdi negara yang ternyata sudah kehilangan sifat mengabdinya. Itu semua adalah contoh yang seringkali dilihat dan diserap oleh masyarakat. Contoh-contoh buruk, contoh-contoh gagal, dan keteladanan-keteladanan yang jauh dari nilai-nilai akhlakul karimah, nilai-nilai Al-Quran, nilai-nilai sunnah, dan nilai-nilai etik yang semestinya dijalankan oleh kita semuanya. Saudaraku yang dirahmati Allah, itulah situasi di mana umat kita mengalami krisis keteladanan, defisit orang-orang baik, defisit orang-orang jujur, defisit orang-orang yang punya komitmen tinggi pada umat dan pada bangsanya. Saudaraku yang dirahmati Allah, itulah mengapa orang-orang baik, orang-orang soleh, orang alim, orang yang punya komitmen tinggi pada umatnya, pada bangsanya, termasuk orang-orang yang ikhlas, harus tampil, harus muncul, dan harus menampakkan keteladanan-keteladanan itu secara demonstratif. Supaya apa? Supaya terjadi balance, atau supaya jangan sampai ada kesan di masyarakat bahwa orang-orang baik telah habis, orang-orang soleh telah habis, atau jangan sampai masyarakat punya anggapan bahwa orang-orang jujur telah tiada. Tentu ini sesuatu yang gak kita inginkan. Oleh karena itu, orang-orang baik, orang-orang soleh, orang-orang alim tadi, orang-orang yang punya komitmen tinggi, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang masih punya etik, gunakan semua kanal yang ada, semua perangkat yang ada, semua fasilitas yang telah tersedia, gunakan semuanya itu untuk mendemonstrasikan dan melahirkan keteladanan-keteladanan yang baik, al-akhlakul karimah. Saudaraku yang dirahmati Allah, misalnya Rasulullah SAW pernah menegaskan, ciri orang munafik ada 3. Idza hadatsa kadzaba, idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Orang munafik itu kalau bicara dia berbohong, kalau dia berjanji dia ingkar janji, kalau dia diberi amanah dia berkhianat. Nah, jangan sampai orang-orang munafik dengan 3 ciri ini yang tampil di permukaan, ini yang dilihat oleh umat kita, ini yang dijadikan contoh model untuk anak-anak kita, yaitu contoh-contoh kemunafikan, contoh-contoh yang penuh kepalsuan. Yang mestinya harus dihadirkan untuk anak-anak kita, untuk masyarakat kita adalah contoh-contoh bagaimana orang jujur yang kalau bicara tidak pernah berbohong, yang kalau berjanji tidak pernah mengingkari, dan yang kalau diberi amanah dia komit dengan amanahnya, bukan dengan berkhianat atau mengkhianati amanah. Apa artinya keteladanan akhlakul karimah sebagai antitesa dari kerusakan-kerusakan, keteladanan buruk yang selama ini kita saksikan? Ini yang harus didorong terus. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Telah ada pada diri Rasul itu puncak suri keteladanan yang agung bagi orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan hari akhir. Artinya, Rasul sebagai model tertinggi, Rasul sebagai puncak keteladanan harus bisa diturunkan, diaplikasikan, diaktualisasikan, diimplementasikan dalam kehidupan yang nyata sehari-hari, yang bisa dilihat, bisa diserap, dan bisa diambil keteladanannya oleh masyarakat kita. Saudaraku yang dirahmati Allah,
Saatnya orang-orang baik, orang-orang yang jujur, orang-orang saleh, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang punya komitmen tinggi pada umatnya bersatu, berkolaborasi untuk melahirkan dan menghadirkan model, gerakan, dan inspirasi-inspirasi kebaikan, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai akhlakul karimah. Jangan sampai kalah dengan mereka-mereka, orang-orang jahat, orang-orang munafik, orang-orang culas, orang-orang curang, yang mereka semua berkolaborasi, mereka bersinergi, bersatu padu. Mereka memproduksi kejahatannya, mereka memproduksi kemunafikan-kemunafikan. Kita di sini tidak boleh kalah, harus terus memproduksi kebaikan-kebaikan, kejujuran, dan optimisme untuk bangsa dan umat ini. Mudah-mudahan Allah memberi kita petunjuk dan Allah menguatkan kita semua agar anak cucu kita, generasi ke depan tidak terus dicekoki oleh contoh-contoh buruk yang terus-menerus dipertontonkan oleh kita semuanya. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.